Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kelas SPK. Ya. Pada hari ini, pagi ini, saya akan melanjutkan, ya, ceritanya kita akan melanjutkan, bukan kita melanjutkan diskusi kita seputar metode-metode MCDM. Ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan dengan metode SMART, yaitu Simple Multi-Attribute Rating Teknik. Ini teknik sederhana untuk mengelola multi-atribut. Karena sebelumnya kita juga mencoba mempelajari diskusi tentang metode sederhana yang lain bagian dari MCDM seperti Simple Additive Weighting, gitu ya, kemudian WP. Nah, kita akan melanjutkan dengan SMART. Apa sih itu SMART? Metode SMART merupakan metode untuk mendukung keputusan yang dikatakan paling sederhana. Kemudian, metode SMART merupakan model komprehensif pembuat keputusan untuk memperhitungkan hal-hal kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, pembobotan SMART juga menggunakan skala antara 0 sampai 1. Metode ini terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan keputusan. Jadi hampir sama dengan metode yang lain, bahwa di sini juga ada kriteria atau parameter untuk menentukan keputusan. Di metode SMART ini juga bisa dibilang dia merupakan metode MCDM yang sederhana seperti yang sebelumnya kemarin SAW ya, Simple Additive Weighting. Di metode ini juga perlu ditentukan bobotnya, ya. Urutan yang dalam menggunakan metode SMART menurut Goodwin dan Wright, yang pertama sama seperti metode MCDM yang lain, yaitu menentukan banyaknya kriteria yang akan digunakan. Kemudian menentukan bobot dari masing-masing kriteria yang akan digunakan tersebut dengan interval 1 sampai 100. Untuk masing-masing kriteria dengan prioritas terpenting. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung normalisasinya. Menghitung normalisasinya ini dengan cara membandingkan nilai bobot kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya tadi dengan jumlah bobot kriteria. Jadi ada beberapa bobot kriteria yang dijumlahkan. Jadi masing-masing bobot kriteria dibagi dengan jumlah bobot kriterianya. Selanjutnya, memberikan nilai parameter kriteria pada setiap kriteria untuk setiap alternatif. Tahapan kelima yaitu menentukan nilai utility dengan mengkonversi nilai kriteria pada masing-masing kriteria menjadi nilai kriteria data yang baku. Nah, nilai utility diperoleh dengan menggunakan persamaan seperti yang terlihat di sini ya. Bahwa utility dikalikan dengan alternatif. Kriteria out dikurangi dengan kriteria min dibagi kriteria maksimal dikurangi dengan kriteria min. Selanjutnya, tahapan terakhir di urutan penggunaan metode SMART yaitu menentukan nilai akhir dari masing-masing kriteria dengan mengalihkan nilai yang didapat dari normalisasi tadi, yang ketiga, dengan normalisasi bobot kriteria. Kemudian jumlahkan menggunakan rumus seperti ini ya. Jumlah, bobot, utility, dan alternatif. Baiklah, kita coba mengerjakan contoh soal ya. Jadi di sini diketahui kita sesuaikan dengan beberapa tahapan yang telah saya sampaikan sebelumnya.
seputar tahapan penggunaan metode SMART. Yang pertama kan menentukan kriteria ya. Jadi kita tentukan bahwa di sini ada 4 kriteria. Kemudian yang kedua menghubungkan alternatif terhadap kriteria yang ada tadi, keempat kriteria tadi. Jadi kita beri nama alternatifnya nanti ada A1, A2 sampai 4. Di mana di kriteria-kriteria tadi C1 merupakan stok, C2 itu adalah harga, C3 itu adalah quality, dan C4-nya adalah size. Setelah kita hubungkan antara alternatif dengan kriterianya, kita coba menentukan bobot kriteria. Jadi di contoh ini untuk penentuan bobotnya sudah disiapkan ya. Di sini terlihat bahwa masing-masing kriteria telah dilengkapi dengan bobot. C1 diberikan bobot 50, C2 30, C3 10, C4 10. Sehingga bobot ini kalau dijumlahkan nilai 100. Setelah menentukan bobot, apalagi? Nah, selanjutnya menghitung normalisasi. Tadi sesuai yang telah disampaikan bahwa bagaimana cara menghitung normalisasi, yaitu pembagian antara bobot dari beberapa nilai yang ada tadi dibagi dengan jumlah bobot yang ada. Jadi karena tadi C1 adalah bobotnya 50, maka normalisasinya adalah 50 dibagi dengan jumlah keseluruhan bobot yang ada pada kriteria, yaitu 100. Begitu selanjutnya ya, jadi kriteria yang kedua juga sama, karena bobot pada kriteria yang kedua yaitu price itu ditentukan 30, maka normalisasinya adalah 30/100. Begitu berikutnya sampai dengan kriteria keempat yaitu size. Nah, setelah kita menentukan normalisasinya, kemudian langkah berikutnya yaitu memasukkan parameter yang ada. Jadi ini bisa dikatakan pada sebuah grup kita bisa klasifikasi bahwa di sana ada low, mid, high, dan very high. Kemudian pada saat kita ingin, karena low, mid, high ini kan tidak bisa dihitung ya, oleh karena itu kita perlu memasukkan nilai parameternya. Misalkan low itu kita beri nilai 1, mid 2, high 3, dan very high 4. Selanjutnya yaitu memasukkan pada kriteria. Tadi kan kriteria C1 terdiri dari stok ya. C1 itu adalah stok gitu ya. Dimana kita tentukan, tadi kan kita sudah menentukan parameter ya, antara 1 sampai 4. Nah, sebelumnya sudah disampaikan bahwa kriteria stok itu di kisaran 600 kilo gitu ya. Ini adalah nilai terbesar, maka kita berangkat dari 600 kilo. Karena tadi ditentukan yang paling high atau high, very high adalah 4, maka di sini yang 600 ke bawah ini kita kategorikan ke dalam parameter 4. Berikutnya yang kedua antara 400 kilo sampai 600 ini kita masukkan pada value parameternya adalah 3. Begitu selanjutnya ya. Jadi C2 juga seperti itu. Tadi disampaikan bahwa C2 itu maksimal adalah 50.000 untuk price-nya gitu ya. Maka nilai tertingginya berarti 50.000 gitu ya. Maka 50.000 ini kita bisa tentukan bahwa dia adalah very high atau 4. Dan berikutnya gitu ya, 3.000 sampai 5.000 itu 3, 10.000 sampai 29.000 itu 2, dan kurang dari 10.000 adalah diberi angka atau parameternya 1. Berikutnya C3 dan seterusnya, karena tadi dikatakan
di awal ya dikatakan bahwa kriteria C3 ini komponen paling tingginya adalah very good gitu ya. Jadi very good ada di parameter keempat. Begitupun C4 atau kriteria keempat yaitu size. Di sana very large itu diberi angka 4 ya, ini seharusnya bukan 3 ya. Jadi very large 4, large itu 3, mid 2, dan low 1. Ini ada kesalahan. Nah, setelah menentukan parameter dan dimasukkan ke dalam kriteria, maka yang kita lakukan selanjutnya yaitu nilai subkriteria pada alternatif. Nah, alternatifnya tadi ada 4, kemudian kriterianya juga ada 4. Maka kita buat matrik perbandingan atau pairwise comparison. A1 alternatif pertama jika dihubungkan dengan kriteria pertama, ya dia diberi angka, dia diberi poin 3. Alternatif pertama jika dihubungkan dengan kriteria kedua atau price, maka dia diberi angka 3 juga. Seperti itu ya, jadi A2 alternatif kedua jika dibandingkan ya, karena ini matriks perbandingan, jika dibandingkan dengan kriteria pertama, maka dia bernilai atau diberikan nilai 4. Dan selanjutnya, jadi setelah beberapa parameter tadi ditentukan di beberapa kriteria, di masing-masing kriteria, selanjutnya yaitu menentukan subkriteria pada alternatif yang ada. Langkah berikutnya yaitu menentukan nilai utility. Rumusnya adalah perkalian utility dengan alternatif gitu ya. Jika diketahui nilai kriterianya itu 4, maka UI dan pertemuan utility ya, UI tadi utility dan alternatifnya adalah 4 gitu ya. Kemudian di sini C-min-nya adalah 1. Menentukan 4, 1, dan seterusnya ini berdasarkan pairwise comparison atau perbandingan, matrik perbandingan yang sebelumnya saya sampaikan. Jadi seperti ini ya. Saya pada saat saya sedang menilai value atau nilai yang ada dari pairwise comparison sebelumnya tadi, yang pertama saya menggunakan nilai 4 ya, C out-nya 4 gitu ya. C out-nya 4 dikurangi C min-nya adalah 1, nilai terendah di situ. Kemudian dibagi C maksimal, karena nilai maksimal di bertemunya alternatif dengan kriteria yang berada di matrik sebelumnya yang sudah saya sampaikan, matrik perbandingan saya sampaikan sebelumnya, dia juga bernilai C max-nya adalah 4. Kemudian dikurangi C min sama ya, sehingga menghasilkan 1. Untuk value kriteria yang berikutnya yaitu angka 3, maka kita tinggal memasukkan C out, CO ya, C utility maksud saya. C utility adalah 3 dikurangi C min 1, kemudian C max-nya 4 ya, karena yang paling maksimal ya, nilai maksimal yang ada di matriks tersebut adalah 4, kemudian dikurangi nilai terendah atau nilai minimal yang ada di matriks tersebut. Misalkan di matriks tersebut ada angka, misalkan memberikan angka 5 gitu ya, maka di sini C out-nya bisa kita tambahkan, C out-nya 5 dikurangi C min-nya 1 dibagi C maksimalnya otomatis 5 ya, karena ada angka tertingginya adalah 5 dikurangi dengan 1 sebagai C min. Seperti itu. Karena di matriks tadi hanya terdiri dari angka 1 sampai dengan 4, maka satu persatu kita tentukan utility-nya, kita convert utility-nya. Oke, kita sudah menentukan nilai utility dari matriks perbandingan antara alternatif dengan kriteria.
Baiklah, memasuki tahapan terakhir pada penggunaan metode SMART, yaitu menentukan nilai akhir atau final score. Sesuai dengan fungsi dari penggunaan SMART tadi, metode SMART, yaitu jumlah dari perkalian bobot dengan utility, ya. Nah, sehingga masing-masing alternatifnya menghasilkan skor, ya. Jadi seperti A1 tadi dikatakan di sini di A1 kriteria dihubungkan dengan kriteria pertama, maka value utility-nya adalah 0,66. Kemudian bobot hasil dari normalisasinya adalah 0,5. Jadi untuk alternatif pertama yang dipertemukan dengan kriteria pertama, yaitu 50 tadi bobotnya, kemudian dinormalisasi menjadi 0,5, yaitu 50 per jumlah bobot yang ada, yaitu 100, sehingga didapatkan hasil 0,5. Nah, bisa dipermudah seperti rumus di sebelah, ya. Jadi C1 pertemuannya A1 dengan C1 0,66 dikali dengan bobot yang sudah dinormalisasi dijumlah dengan value utility dari kriteria kedua 0,66 dikalikan dengan bobot normalisasi pada kriteria yang kedua, yaitu 0,3, dan dikurung, ya, ini ya, dijumlahkan dengan dalam kurung 0,33. Ini adalah alternatif pertama yang dipertemukan dengan kriteria yang ketiga, yaitu 0,33 value utility-nya yang dikalikan dengan bobot normalisasi sebesar 0,1. Dan yang terakhir adalah A1 yang dihubungkan dengan kriteria yang keempat sebesar 0 dikalikan dengan weight of normalisasi atau bobot yang sudah dinormalisasi tadi sebesar 0,1, sehingga menghasilkan 0,56. Ya, sama. Untuk mencari atau menentukan nilai alternatif kedua yang dihubungkan dengan mulai dari C1 sampai C4, nah nanti dihasilkan ini. Dan seterusnya sama caranya, tinggal menjumlahkan perkalian antara perkalian value utility dengan weight of normalisasi. Nah, ini menghasilkan skor. Mana nilai tertinggi? Nah, baru kita menentukan mana yang akan kita sampaikan kepada decision maker. Kira-kira kandidatnya A1, A2, A3, atau A4. Kalau dilihat dari nilai tertingginya A2. Ranking keduanya atau rating keduanya adalah A4. Nah, biasanya memang untuk mengambil keputusan, meskipun DSS atau SPK ini tidak bisa digunakan secara serta-merta gitu ya, digunakan untuk mengambil keputusan, tetapi setidaknya decision maker bisa mengambil alternatif A1 sampai A3 atau A1 sampai A2 gitu ya. Ranking pertama sampai ranking ketiga, atau bahkan ranking pertama sampai 2 saja. Ini yang bisa diusulkan kepada decision maker untuk mengambil keputusan. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Setelah saya perkenalkan SMART ini, kemudian silakan melihat post test yang saya share di Classroom. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.